Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Aman Nur Hidayat yang akan membahas topik-topik secara jernih, yaitu isu-isu terhangat yang kali ini kita akan membahas tentang rencana subsidi kendaraan listrik ya. Jadi subsidi ini dianggap hanya menguntungkan produsen kendaraan listrik Cina dan Korea saja. Dan ini juga menjadi perbincangan dan menuai banyak kritik juga ya, dan kita akan membahasnya secara jernih. Ya, sebelum kita berlanjut diskusi dengan narasumber tetap kita itu Bang Ahmad Nur Hidayat yang sudah siap pada kesempatan ini, kita lihat dulu tadi sedikit cuplikan ya video mengenai subsidi kendaraan listrik ini. Dan goalsnya sih memang bagus ya, bahwa kita mengurangi emisi karbon, kemudian energi murah dan sebagainya. Tapi kita tinjau dulu apakah sudah tepat ini ya dilaksanakan saat-saat ini, sementara kita akan menghadapi banyak tantangan tahun depan terutama ya. Dan kita sekarang meminta tanggapan ya dari Bang Madnur, Bang Ahmad Hidayat. Bang, menanggapi ini gimana Bang? Apakah sudah tepat saatnya atau ada faktor yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu? Silakan Bang. Jadi rencana pemerintah melakukan subsidi ya terhadap mobil listrik dan juga motor listrik untuk meningkatkan demand ya terhadap kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Ini menjadi kontroversi menurut saya karena infrastruktur dari kendaraan listrik ini sangat minim. Ya, Anda bisa bayangkan pengisian kendaraan listrik ini berbeda dengan pengisian bahan bakar dari bensin atau solar gitu ya, yang orang mungkin 1, 2 sampai 5 menit lah mengisi langsung bisa jalan. Ini nggak semudah itu. Ini mau pengisiannya menggunakan listrik, dan yang di charge ini adalah baterainya. Untuk penuh itu butuh waktu 8 jam dan butuh space karena mobil itu kan juga termasuk cukup besar ya. Anda bayangkan kalau tiba-tiba di satu pompa bensin atau pompa listrik ya, pompa mobil EV itu tidak disiapkan infrastrukturnya, minimal lahannya, itu akan menimbulkan antrian yang panjang. Sementara masyarakat sudah mulai menggunakan mobil listrik ya. Saya kira ini akan menjadi satu keputusan yang sembrono ketika pemerintah memberikan subsidi kepada mobil listrik ini ya. Sebetulnya kan agak aneh. Kita ini masih kekurangan banyak hal ya. Seperti misalkan banyak orang di PHK. Itu kan harusnya diberikan saja subsidi mereka untuk orang-orang di PHK ya. Modal usaha juga masyarakat butuh. Tapi kok pemerintah bisa-bisanya ya memprioritaskan satu kebutuhan yang sebetulnya itu tidak kita butuhkan, karena masyarakat kita ini sedang membutuhkan kebutuhan primer. Jadi ini kesan adanya permainan dalam mobil listrik ini untuk menguntungkan para produsen dari mobil listrik. Dan kita tahu ya, ada data ini, saya sampaikan data ya Bro Eko, bahwa penjualan mobil listrik memang setelah adanya pembebasan pajak ya, kemudian kredit juga tidak perlu menggunakan DP ya, kira-kira DP-nya 0%. Memang penjualannya ini kelihatan untuk mobil listrik ya, ini datanya diambil dari data box ya. Kata data ini dari Januari sampai September memang kelihatan pelonjakan itu di bulan Agustus dan September ya. September sendiri aja hampir 2.000, lebih dari 2.000 ya. Tidak melampaui 2.500. Tapi ini capaian yang luar biasa ya untuk penjualan wholesale dari mobil listrik. Dan kalau kita lihat ya,
siapa yang paling banyak, siapa perusahaan-perusahaan yang paling dibeli, ya, maka kita memperoleh data bahwa periode mobil listrik yang paling laris adalah Wuling long range buatan China, yaitu 1.973 unit. Ya, yang kedua kalau dari sisi negaranya yaitu adalah dari Korea, yaitu Hyundai. Ya, jadi dua perusahaan inilah, Wuling dan Hyundai inilah perusahaan yang paling banyak melakukan penjualan di NKRI. Jadi Anda bisa bayangkan subsidi itu artinya meningkatkan permintaan untuk dua perusahaan ini. Yang menarik adalah perusahaan ini perusahaan asing, membawa merek asing. Padahal kalau kita bicara mobil listrik ya, kita harusnya menjadi yang terdepan karena baterainya ya, bahan baku baterainya yang berasal dari nikel salah satunya. Ini ya 75% cadangan nikel dunia ini ada di NKRI. Jadi ini kan aneh gitu loh. Ini kita kayak negara di zaman kolonial Belanda yang maunya mengeruk, menghisap, tidak memikirkan kepentingan rakyat banyak, hanya kepentingan elit-elit tertentu saja. Padahal kalau ini kita berpikirnya holistik, kendaraan listrik ini bisa mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena mobil listrik ini bahan bakunya adalah baterai. Dan dunia kalau kita bisa ngelola ini dengan baik akan tergantung sama baterai yang dibuat dari Indonesia. Jadi kalau zaman dulu siapa yang menguasai minyak itu adalah penguasa dunia, sekarang siapa yang menguasai nikel dia adalah penguasa dunia. Dan banyak negara-negara lain tidak mau Indonesia menjadi penguasa dunia. Sehingga mereka seolah-olah membuat apa istilahnya terburu-buru gitu loh. Pertama ya, sebelum kita memutuskan untuk memberikan subsidi, harusnya publik dikasih tahu dulu, ada nggak roadmap mengenai kendaraan listrik ini? Bagaimana supporting industrinya? Bagaimana spare part industrinya? Adakah produksi atau perusahaan nasional yang kita mau kedepankan? Kan ini kita nggak berpikir ke sana kan? Kita belum bicara roadmap kok. Tapi tiba-tiba kita ingin memberikan subsidi yang dalam pengertian yang singkat berarti subsidi yang menggunakan uang negara yang harusnya masuk ke dalam penerimaan negara, tetapi pada akhirnya dia masuk pada penerimaan perusahaan penghasil mobil listrik. Dan kita tahu untuk konteks NKRI ya, dua perusahaan asal Cina dan Korea inilah yang ingin mengambil pangsa mobil listrik di Indonesia. Jadi kalau KPK jalan ini sebetulnya bisa diusut nih. Ada nih vested interest ya, setidaknya ada konflik kepentingan antara policy makers dengan dua perusahaan penghasil mobil listrik di Indonesia ini. Karena apa sih lah, trajektorinya itu aneh. Trajektorinya itu terlalu cepat, terlalu dipaksakan, padahal kita nih belum siap apa-apa, infrastrukturnya tidak siap, dan industri nasional kita juga belum siap. Saya kira itu. Tentunya ini harus cermat ya pemerintah bahwa kita mengedepankan kepentingan nasional, jangan sampai program seperti ini hanya menguntungkan asing, begitu ya Bang ya intinya ya. Dan ya sebetulnya ini memang visibility-nya bagus ya kalau memang ini akan diberdayakan. Hanya saja kalau Indonesia tidak mengambil kesempatan untuk bisa mengembangkan industri nasional yang terkait dengan electric vehicle ini, tentunya kita hanya terjebak lagi dengan komoditas yang dari zaman kolonial sampai sekarang yang terus kita bergelut dengan itu ya. Sementara yang kaitannya dengan teknologi dan sebagainya kita selalu impor dari luar, dan itu sesuatu yang memprihatinkan ya. Ya, ada last statement Bang atau sudah cukup? Statement terakhir saya adalah sebaiknya pemerintah menunda rencana subsidi. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai kita punya roadmap dan kita punya perusahaan mobil listrik nasional. Ya, bicara mengenai perusahaan mobil listrik nasional itu sebenarnya itu sudah dimulai dari kira-kira 12 tahun yang lalu ya.
saat Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan itu sudah memulai, bahkan anak-anak negeri kita ini juga sudah menciptakan prototipe mobil listrik ya. Ini bukan mobil SMK loh, karena SMK ini kan mobil bahan bakar BBM ya, minyak. Ini mobil listrik sudah ada di luar SMK, itu sudah ada sejak zamannya Pak Dahlan Iskan. Sebenarnya kalau seandainya kita mau, bisa kita membangun perusahaan mobil listrik nasional, itu bisa. Cuma persoalannya adalah mana yang rentenya paling banyak. Yang rentenya paling banyak ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Ini saja yang digunakan untuk penyedia mobil listrik di Indonesia. Ini kan cara berpikir yang kacau. Bahwa sesungguhnya kalau kita niat ingin memakmurkan bangsa Indonesia, kita kan harus berpikirnya kemandirian ya. Industrinya juga harus mandiri. Ya kan, sehingga tidak perlulah kita istilahnya membuka pasar untuk orang lain, sementara industri kita malah sengaja dimatikan gitu loh. Nah, saya kira kita nggak boleh ya istilahnya berpikir salah. Kita harus berpikir benar bahwa kita ingin perusahaan atau mobil listrik itu, apalagi ini digunakan untuk kita sendiri, itu harusnya mengambil manfaat dari perusahaan nasional sendiri. Ya, itu yang menurut saya itu garis istilahnya yang tidak boleh dilampaui. Jadi kalau kita sudah punya perusahaan mobil listrik nasional, barulah kita mensubsidi dalam rangka meningkatkan demand. Nanti demandnya yang menangkap ini adalah perusahaan mobil listrik nasional, dan ini manfaatnya ke dalam negeri. Bayangkan kalau kita membuka diri memberikan subsidi, berarti kan kita sama aja menguntungkan dua perusahaan dari Korea dan Cina tadi. Dan mereka kalau mereka punya profit yang banyak, ya mereka akan impor barang-barang bakunya, sehingga akhirnya Indonesia itu karena terus mengimpor, cadangan devisanya menipis, dan kita mengalami defisit neraca pembayaran yang semakin parah. Dua hal ini bisa mengakibatkan rupiah kita semakin lemah. Jadi Anda bayangkan dengan subsidi kendaraan listrik itu kan akan menyebabkan rentetan ekonominya itu jadi parah. Dan kalau kita memang heavy importnya terlalu tinggi, maka ya rupiah kita kan terus lemah. Padahal kalau kita ingin jadi penguasa dunia, kan kita harusnya punya rupiah yang kuat. Ya, seperti halnya US dollar hari ini, seperti halnya euro hari ini, seperti halnya yen hari ini, ya. Rupiah kita tersiok-siok terus, melemah terus. Nah, harusnya kita menggunakan momentum kendaraan listrik ini untuk menjadikan Indonesia 5 besar ekonomi dunia, sekaligus untuk membangkitkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar dan kuat. Kita bisa juga istilahnya mobil listrik itu, tapi sebelum subsidi ini kan kita banyak ketidakteraturan, dan baru Jakarta ya yang kendaraan publik ya yang menggunakan bahan bakar listrik gitu ya, dan daerah lain belum. Bukankah akan lebih baik jika transportasi publik dulu ini untuk mengawali begitu Bang, sehingga secara istilahnya infrastruktur pun bisa merayap, istilahnya beradaptasi, dan didahului dengan Indonesia itu punya aset yang memang milik negara dulu begitu. Jadi masyarakat siapapun bisa menggunakan kendaraan itu, karena untuk mensubsidi banyak orang kan akan terlalu besar ya. Gimana menurut Bang Mata? Pemberian subsidi hari ini adalah pemberian subsidi yang tidak fair, tidak adil. Karena yang akan menikmati kebanyakan adalah orang-orang yang berada di kota besar, dan yang di kota besarnya pun mungkin hanya ada di Jakarta, di Pulau Jawa gitu. Padahal nama programnya adalah subsidi nasional gitu. Dan yang saya kira yang kedua adalah, daripada kita mensubsidi yang sifatnya mobil listrik yang itu juga belum siap infrastrukturnya, lebih baik kita menggunakan uang subsidi ini untuk apa? Untuk memperbaiki transportasi massal kita, transportasi publik kita, sehingga akhirnya orang nggak berpikir nggak mau ngapain saya beli mobil, baik itu mobil listrik ataupun mobil hibrid ataupun mobil bahan bakar minyak. Buat apa mereka beli mobil? Akan menambah kemacetan saja.
lebih baik ya mereka menggunakan transportasi publik. Nah, uang yang membuat masyarakat akhirnya menggunakan transportasi publik itulah uang subsidi ini. Anda bisa bayangkan kalau misalkan ditargetkan ya 100.000 mobil listrik, disubsidi 80 juta. Berarti ada sekitar 8 triliun dana yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki transportasi publik kita. Ya, pada akhirnya itu menguntungkan kita semua. Satu, di jalan-jalan besar itu tidak ada apa istilahnya parkir mobil berjamaah begitu. Yang dari kemacetan yang parah itu kan mengurangi apa istilahnya kemanfaatan ekonomi, menghabiskan waktu dan juga menciptakan polusi. Saya kira ini tidak berpikir komprehensif ya kebijakan ini. Dan saya lihat sebaiknya kebijakan ini harus apa istilahnya ditunda ya untuk difikirkan kembali harusnya. Demikian ya, Bro Eko ya. Bahasan kita tentang subsidi electric vehicle ini atau kendaraan listrik, dan semoga pemerintah dapat istilahnya mempertimbangkan kembali bahwa sebelum ke subsidi tentunya transportasi publik berbahan bakar listrik akan lebih rasional untuk saat ini diberdayakan di semua daerah. Dan akhirnya terjadi pemerataan ya, karena infrastrukturnya kan supaya bisa ke daerah-daerah itu secara merata dibangun sebagai inisiasi begitu ya. Tidak hanya di Jakarta doang, saat ini kan baru di sana. Ya, kita akan bertemu kembali di topik yang akan datang, dan diharapkan ada komentar yang bisa disampaikan dan sehingga kita bisa terbangun diskusi ya. Dan ikuti terus Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih Bang Matnur untuk pencerahannya. Kita tutup untuk topik kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bro.